Halo teman-teman dan kakak mentor sekalian. Nama saya Dea Evika Veronica Berunding. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi. Selamat datang di Kota Medan. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2020, Kota Medan memiliki penduduk sebanyak 2.524.321 jiwa dan kepadatan penduduk 9.522,22 jiwa per kilometer persegi. Sebagai kota terbesar di Pulau Sumatera dan di Selat Malaka, penduduk Medan banyak yang berprofesi di bidang perdagangan. Biasanya pengusaha Medan banyak yang menjadi pedagang komoditas perkebunan. Setelah kemerdekaan, sektor perdagangan secara konsisten didominasi oleh etnis Tionghoa dan Minangkabau. Bidang pemerintahan dan politik dikuasai oleh orang-orang Melayu dan Mandailing. Sedangkan profesi yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi seperti pengacara, dokter, notaris, dan wartawan mayoritas digeluti oleh orang Minangkabau. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Etnis Melayu yang merupakan penduduk asli kota, banyak yang tinggal di pinggiran kota seperti Belawan, Denai, dan Marlan. Etnis Tionghoa dan Minangkabau yang sebagian besar hidup di bidang perdagangan, 75% dari mereka tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Pemukiman orang Tionghoa dan Minangkabau sejalan dengan arah pemekaran dan perluasan fasilitas pusat perbelanjaan. Orang Mandailing juga memilih tinggal di pinggiran kota yang lebih nyaman, oleh karena itu terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Mandailing untuk menjual rumah dan tanah mereka di tengah kota, seperti di Kampung Masjid, Kota Maksum, dan Sungai Mati. Sedangkan pemukiman orang Karo dan Batak kebanyakan berada di bagian selatan kota, seperti Simalingkar atau Padang Bulan. Hal tersebut dikarenakan jarak antara kota Medan wilayah selatan lebih dekat dengan kampung halaman mereka dibandingkan pusat kota maupun wilayah pesisir, khususnya orang Karo yang berdomisili di sekitar Simbolangi, Brastagi, dan Kabanjare, di mana hanya tinggal mengikuti jalan raya Jamin Ginting terus ke arah selatan untuk menuju ke sana. Keunikan Medan terletak pada becak bermotornya yang dapat ditemukan hampir di seluruh Medan. Berbeda dengan becak biasa, becak motor dapat membawa penumpangnya kemanapun di dalam kota. Selain becak, dalam kota juga tersedia angkutan umum berbentuk minibus atau angkot dan taksi. Pengemudi becak berada di samping becak, bukan di belakang becak seperti halnya di Jawa, yang memudahkan becak Medan untuk melalui jalan yang berliku-liku dan memungkinkan untuk diproduksi dengan harga yang minimal karena hanya diperlukan sedikit modifikasi saja agar sepeda atau sepeda motor biasa dapat digunakan sebagai penggerak becak. Desain ini mengambil desain dari sepeda motor gandengan perang Jerman di Perang Dunia Kedua. Sebutan paling khas untuk angkutan umum adalah Sudako. Sudako pada awalnya menggunakan minibus Daihatsu S38 dengan mesin 2 tak kapasitas 500 cm3. Bentuknya merupakan modifikasi dari mobil pickup. Pada bagian belakangnya diletakkan 2 buah kursi panjang sehingga penumpang duduk saling berhadapan dan sangat dekat sehingga bersinggungan lutut dengan penumpang di depannya. Selain itu, masih ada lagi angkutan lainnya yaitu Bemo, yang berasal dari India. Beroda 3 dan cukup kuat menanjak dengan membawa 11 penumpang. Bemo kemudian digantikan oleh Bajaj yang juga berasal dari India, yang di Medan dikenal dengan nama Toyoko. Kereta api menghubungkan Medan dengan Tanjung Pura di sebelah barat laut, Belawan di sebelah utara, dan Binjai Tebing Tinggi Pematang Siantar dan Tebing Tinggi Kisaran Tanjung Balai, Rantau Prapat di Tenggara. Jalan tol Bel Merah menghubungkan Medan dengan Belawan dan Tanjung Morawa. Jalan tol Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi dan Medan Binjai juga sedang direncanakan pembangunannya.
Kehadiran teman bis di Kota Medan menjadi layanan yang kelima dalam program By the Service atau BTS yang digagas oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Operator yang menjalankan operasional layanan teman bis di Kota Medan adalah PT Medan Bis Transport atau Transmetro Daily. Angkutan bis Rapid Transit ini menjadi penunjang mobilisasi masyarakat Kota Medan yang mencakup hingga ke wilayah Distrik Belawan, Terminal Pinang Baris, Lapangan Merdeka, Terminal Amplas dan Tembung. Kota Medan memiliki luas 265,10 km persegi atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis Kota Medan terletak pada 3 derajat 30 kaki sampai 3 derajat 43 kaki lintang utara dan 98 derajat 35 kaki sampai 98 derajat 44 kaki bujur timur. Untuk itu topografi Kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 sampai 37,5 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah secara administratif, batas wilayah di sebelah utara Kota Medan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, di sebelah timur dengan Kabupaten Deli Serdang, di sebelah selatan dengan Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah barat juga dengan Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya, khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang pintu masuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Letak geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan, secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini. Sejarah Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga pemerintah Hindia Belanda memberikan status kota pada 1 April 1909 dan menjadikannya pusat pemerintahan Karsidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. 10. 11. Medan adalah kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman. Ada banyak bangunan-bangunan tua di Medan yang masih menyisakan arsitektur khas Belanda. Contohnya, Gedung Balai Kota Lama, Kantor Pos Medan, Menara Air Tirtanadi, yang merupakan ikon Kota Medan, Titik Gantung, sebuah jembatan di atas rel kereta api, Kantor Pos, Bank Indonesia, Gedung London Sumatera dan bangunan tua di daerah Kesawan.
Selain itu, masih ada beberapa bangunan bersejarah, antara lain Istana Maimun, Masjid Raya Medan, Masjid Raya Al-Osmani dan juga Rumah Chong Cafe di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Daerah Kesawan masih menyisakan bangunan-bangunan tua, seperti bangunan PT London Sumatera, dan ruko-ruko tua seperti yang bisa ditemukan di Penang, Malaysia dan Singapura. Ruko-ruko ini kini telah disulap menjadi sebuah pusat jajanan makan yang ramai pada malam harinya. Saat ini pemerintah kota merencanakan Medan sebagai kota pusat perbelanjaan dan makanan. Diharapkan dengan adanya program ini menambah arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan ke kota ini.